Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Simak terus videonya sampai selesai. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel atau kubah, misalnya X, Y, dan Z. Nah, bentuk umum untuk sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L atau A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 merupakan bilangan-bilangan real. A, E, I, A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X. B, F, J, B1, B2, B3 merupakan koefisien dari Y. C, G, K, C1, C2, C3 merupakan koefisien dari Z. D, H, L, D1, D2, D3 merupakan konstanta. X, Y, dan Z adalah variabel atau peubah. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Secara aljabar, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dapat dicari dengan beberapa cara atau metode, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode substitusi. Contoh, misalkan kita disuruh menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan substitusi. Jadi di sini ada 3 persamaan. Yang pertama kita lakukan adalah memilih salah satu persamaan paling sederhana sehingga nanti kita menyatakan X-nya sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, di sini kita pilih yang persamaan 1 karena dia yang paling sederhana. Jadi kita masukkan nilainya X ini, untuk Y dan 2Z-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi Y-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min Y, kemudian 2Z-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 2Z. Sehingga dapatlah persamaan 4. Kemudian kita substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam 2 persamaan yang lain, sehingga nanti diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaan 4 kemudian kita substitusikan ke persamaan 2 dan 3. Nah, jadi di sini persamaan 4 kita masukkan ke dalam persamaan 2. Jadi nilai X yang ada di persamaan 2 itu kita ganti dengan nilai X di persamaan 4. Sehingga ini kita ganti dengan X di persamaan 4 menjadi 2 dikali 9 menjadi 18, kemudian 2 dikali min Y menjadi min 2Y, 2 dikali min 2Z menjadi min 4Z, kemudian ditambah dengan 4Y, dikurang dengan 3Z, sama dengan 1. Sehingga kita kumpulkan variabel yang sama dengan variabel yang sama, kemudian konstanta dengan konstanta. Jadi di sini Y dengan Y, Z dengan Z, dan konstanta dengan konstanta. Nah, karena di sini 18-nya positif, maka kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, tandanya menjadi negatif 18. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Min 2Y tambah 4Y jadi 2Y, min 4Z, min 3Z, sama dengan min 7Z, sama dengan min 17. Dan ini adalah persamaan ke-5. Kemudian persamaan keempat kita substitusikan ke persamaan ketiga. Jadi di persamaan 3 ini kita ganti nilai X-nya menjadi pada nilai X pada persamaan 4.
seperti ini. Kita masukkan nilai X-nya di sini. Maka kita kalikan lagi seperti yang di atas tadi, 3 kali 9, 27, kemudian 3 kali min Y, min 3Y, 2 kali min 2Z, jadi min 6Z, plus 6Y, min 5Z sama dengan 0. Kita kumpulkan variabel sejenis dan konstanta dengan konstanta. Jadi min 3Y plus 6Y min 6Z min 5Z sama dengan 0 dikurang 27. Sehingga menjadi 3Y min 11Z sama dengan min 27. Dan ini menjadi persamaan ke-6. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 5 dan 6, yang berarti di sini adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, tinggal Y dan Z. Selanjutnya kita akan mencari Y dan Z dengan substitusi tadi, tapi pada sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi dari persamaan 5, kita substitusikan nilai Y-nya. Nah, jadi nilai Y-nya di sini kita rubah. Jadi Y ini min 17, itu kita tambah dengan 7Z, karena 7Z-nya kita pindah ruas, kemudian kita bagikan dengan 2. Sehingga dapatlah menjadi persamaan 7. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 7 ke dalam persamaan 6. Jadi kita cari persamaan 6 ini, kita ganti nilai Y-nya dengan nilai Y pada persamaan 7. Nah, jadi ini persamaan 7, kita masukkan 3 dikali Y, 3Y min 11Z sama dengan min 27, Y-nya kita ganti menjadi seperti ini. Nah, karena di sini ada pecahan dengan penyebutnya 2, maka untuk menghilangkan itu kita harus kalikan semua elemennya dengan angka 2. Jadi kalau di depan kita kalikan 2, 2-nya jadi hilang, berarti 2 bagi 2 kan 1. Kemudian yang min 11Z kita kalikan 2 jadi min 22Z. Kemudian yang min 27 kita kalikan 2 juga. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini, yaitu 3 kali min 17 sama dengan min 51, 3 kali 7Z sama dengan 21Z, 22Z sama dengan 2 kali min 27, yaitu min 54. Nah, ini kita kumpulkan, yang konstanta kita pindah. Jadi di sini jadi positif 51, kemudian Z-nya 21, Z-nya jadi 21, Z dikurang 22Z. Berarti 21 dikurang 22 berarti min Z atau min 1. Tapi satunya nggak usah kita tulis. Jadi min Z sama dengan min 3. Sehingga nilai Z-nya adalah positif 3. Nah, kita sudah mengetahui nilai Z, maka kita juga dapat mencari nilai Y-nya. Boleh menggunakan persamaan 6 atau kita masukkan ke persamaan 7. Di sini kita menggunakan persamaan 6. Jadi kita masukkan nilainya, yaitu Z-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3Y dikurang 33. Karena 3 kali 11 kan 33 sama dengan min 27. Maka nilai 3Y-nya sama dengan min 27 ditambah 33. Berarti 3Y sama dengan 6. Maka nilai Y adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai X pada persamaan 4. Jadi tinggal kita ganti nilai Y dan Z yang sudah kita ketahui. Maka nilainya adalah 9 dikurang 2 dikurang 6. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi nilai X adalah 1. Jadi penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabelnya adalah X, Y, Z sama dengan 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya yaitu metode eliminasi. Jadi metode eliminasi itu artinya kita menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Nah, misalnya di sini kita bisa mengeliminasi X, Y, atau Z. Nah, untuk contoh ini kita gunakan eliminasi untuk yang Z. Jadi bebas sebenarnya boleh X atau Y. Tapi ini kita contohkan untuk yang Z. Jadi kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengeliminasinya artinya kita harus mengubah nilainya, nilai konstanta pada Z itu supaya nilainya sama.
Nah, jadi di sini kan 2 dan 3. Maka agar dia sama, kita harus kalikan dengan nilai yang juga sama. Jadi kita kebalikannya, yang di atas kita kali 3, sehingga ini dikalikan 3, yang di bawah kita kalikan dengan 2. Jadi seperti ini, yang di bawah kita kalikan dengan 2. Dan semua persamaannya kita kalikan dengan nilai yang sama. Jadi kalau di sini 3 semua, yang di bawah itu kita kalikan 2 semua. Nah, kemudian ini sudah sama. Kemudian kita lihat nilainya di sini kan plus positif 6 dan negatif 6. Maka untuk menghilangkannya berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda tambah, bukan tanda kurang. Jadi kalau 6 positif dengan negatif 6, maka untuk menghilangkannya harus kita tambahkan. Jadi nilainya menjadi 0. Nah, maka untuk yang persamaan lainnya pun juga akan kita tambahkan. Sehingga di sini 27 kita tambahkan dengan 2, hasilnya 29. Kemudian ini habis, kemudian 3Y ditambah dengan 8Y 11Y, 3X ditambah dengan 4X sama dengan 7X. Maka dapatlah persamaan 4. Nah, sekarang kita eliminasikan persamaan 2 dan 3, berarti 2 dan 3. Kita masukkan nilainya. Nah, seperti ini. Jadi di sini persamaan kedua dan persamaan 3 sama seperti tadi, kita menghilangkan Z, berarti kita akan hilangkan Z. Di sini ada angka 3 dan ada angka 5. Maka untuk menjadikannya sama, otomatis kita kalikan yang di atas dengan angka 5, yang di bawah dengan angka 3. Jadi kita kalikan ke seluruh persamaan, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Jadi 5 kali 2 jadi 10X, 5 kali 4Y jadi 20Y, 5 kali 3Z jadi min 15Z, 5 kali 1 jadi 5. Seperti ini. Nah, kemudian dapatlah nilai Z-nya sama min 15 dan min 15. Karena untuk menghilangkannya, artinya harus nilainya 0, kita nggak bisa tambah, tetapi kita harus dikurang. Jadi min 15 dikurang min 15, artinya nanti min ketemu min jadi plus, jadi min 15 plus 15 hasilnya adalah 0. Makanya di sini tandanya adalah negatif. Nah, yang lain pun akan mengikuti. Jadi kita kurangkan 5 dikurang 0, 5. Ini habis. Kemudian 20 dikurang 18 jadi 2Y. 10 dikurang 9 jadi 1. 1X. Untuk 1 nggak perlu kalian tuliskan. Nah, dari persamaan 4 dan 5, maka diperoleh sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 7X ditambah 11Y sama dengan 29 persamaan 4. X ditambah 2Y sama dengan 5 persamaan 5. Nah, kita eliminasikan nilai X-nya. Jadi boleh bebas, sekali lagi. Kalian boleh mengeliminasi yang Y juga boleh. Sama seperti yang tadi. Untuk menghilangkan X, otomatis kan harus nilai sama. Di sini 7 dan di sini 1. Berarti kita harus kalikan yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali dengan 7. Semua persamaannya kita kalikan. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Dan di sini karena positif-positif, maka untuk menghilangkannya berarti kita harus mengurangkan. Ininya negatif. Jadi yang lain mengikuti juga. 29 dikurang 35 menjadi min 6. 11Y dikurang 14Y sama dengan min 3Y. Maka nilai Y adalah min 6 dibagi min 3, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita eliminasikan yang Y pada persamaan 4 dan 5, sehingga diperoleh nilai X-nya. Jadi untuk mengeliminasi Y, kita harus menyamakan nilai Y-nya, maka di sini kita kalikan 2 dan yang di bawah kita kali 11. Sehingga semuanya kita kalikan dengan perkalian ini. Dan hasilnya seperti ini. Jadi di sini sudah dapat 22, maka untuk menghilangkannya harus kita kurangkan. Makanya di sini tandanya negatif. Sehingga dapatlah 58 dikurang 55 sama dengan 3. 14X dikurang 11X menjadi 3X, maka nilai X adalah 1. Nah, kemudian ini soalnya tadi yaitu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk mencari nilai Z, maka kita substitusikan nilai X, Y, dan Z ke salah satu persamaan. Jadi boleh kita milih yang persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Tapi kita lihat yang persamaan paling sederhana aja. Jadi kita ambil di sini yang persamaan 1. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu X-nya kan 1, kemudian Y-nya 2, 2Z sama dengan 9. Maka di sini 1 tambah 2, 3, ditambah 2Z sama dengan 9. Kita pindah ruas
ke sebelah kanan menjadi 2Z 9 dikurang 3. Maka nilai 2Z itu sama dengan 6 dan nilai Z adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3 atau 1,2,3. Oke, itu tadi metode eliminasi dan substitusi. Nah, buat kalian yang ingin menyelesaikan dengan menggabungkan kedua metode tersebut, silahkan. Jadi bebas ya, kalian mau gabungkan atau hanya menggunakan salah satu metode saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.